حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmat iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan segala kegiatan kita, khususnya melaksanakan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, kata Allah SWT, yakni dengan menjadikan semua kegiatan kita dengan niat ibadah. Tentunya bukan hanya ibadah mahdhah seperti sholat dan sebagainya, tapi makan, minum, tidur kita dan semua bekerja kita, semua aktivitas kita landasi dengan niat ibadah karena Allah SWT, sesuai dengan janji kita yang kita ucapkan dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya milik Allah Rabbul Alamin. Tidak lupa salam takzim saya kepada para masyayikh yang ada di dusun ini, yang kesempatan hadir di sini. Saya belum mengenal satu persatu, saya tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para masyayikh, kiai, asatidz yang ada di sini, juga khususnya takmir masjid Al-Muttaqin ini. Namanya masjid itu kan tempat sujud. Jadi Masjidul Muttaqin artinya tempat sujudnya orang-orang yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan betul-betul nama itu ya sesuai dengan yang memakmurkan majelis, semua dijadikan kita semua minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Juga semua sesepuh, bini sepuh, dan juga para pemuda dari Ipenu ya, juga hadir Karang Taruna, dan semuanya saja hadirin hadirat yang kita mengaku mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sesuai dengan seperti Habib Ali Habsyi penyusun maulid ini, di antara munajat beliau, ya Allah, hati ini mengaku mencintai beliau Rasulullah SAW. Allahumma inna qalbi yadda'i mahabbata mahbubika. Ya Allah, hati saya ini mengaku mencintai kekasihmu Muhammad SAW. Kalau memang pengakuan ini benar, maka kejujuran itu adalah sesuatu yang kau cintai. Tetapi kalau memang pengakuan ini belum benar, maka jadikanlah sungguh-sungguh pengakuan ini cinta kami kepada beliau SAW. Dan sebagaimana kita mengaku mencintai beliau SAW, mudah-mudahan kita juga termasuk diakui orang yang dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu bukti cinta kita kepada beliau SAW adalah hadirnya kita di majelis yang dipenuhi dengan menyebut daripada nama beliau SAW, salawat salam kepada beliau SAW, majelis salawatan, majelis maulid, juga ta'lim, yang mana ilmu ini adalah warisan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebab beliau sendiri mengatakan, nahnu al-anbiya lam nuwarithu dinaran wala dirhaman. Kami para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tidak mewariskan uang emas atau uang perak, tetapi kami innama warasul ilma, hanya saja para nabi itu mewariskan ilmu. Dan saya sering ulang di sekian tempat ya, mudah-mudahan tidak bosan aja yang dengar kalau ikhwan ini ya. Sering saya ulang perumpamaan itu. Kalau jenengan lihat anak-anak muda yang hadir di konser atau semacamnya ya, artis pujaan dia, ngefans sama satu artis, itu pasti ketika dia hadir, bagi artis itu melemparkan
aksesorisnya atau apa ya, itu pasti direbut. Ya, karena senengnya ngefansnya sama artis itu apa saja dia, topinya atau apa itu pasti jadi rebutan. Nah, sebaliknya begitu, kita mencintai Rasulullah SAW. Lah warisannya Kanjeng Nabi itu ngaji ilmu. Di sini nggih, denger iki wonten majelis taklim nggih Pak Takmir sinten? Wonten majelis taklim rutin. Nggih, wonten nggih. Nah itu. Teng pundi mawon niku sing jenenge ilmu niku warisane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nek apa kula jenengan ngaku tresno, cinta, bunga kali Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya maka dihadiri. Bukti cintanya jangan katanya anak muda cinta palsu. Ya, dihadiri dengan, dibuktikan dengan menghadiri majlis-majlis ilmu dimanapun adanya, di majlis ini, masjid yang lain. Itu masjid, karena ilmu tadi seperti yang kita katakan tadi, sebagaimana beliau SAW dawuhkan bahwa ilmunya ada warisannya para nabi. Maka kalau kita seperti kata konser tadi, anak muda itu kalau dilempar ke waduh artisnya itu langsung rebutan saking cintanya. Lah ini yang aneh, kita ngaku cinta sama Kanjeng Nabi, di situ ada majlis-majlis ilmu, itu warisannya Kanjeng Nabi. Kapan lagi kita mau dapat warisannya Kanjeng Nabi? Bukan fulus. Kadang bilang warisan itu asosiasinya fulus, ya, uang emas atau uang. Makanya kata Nabi tadi, ya, bukan dirham, bukan dinar, tetapi warisan Kanjeng Nabi adalah ilmu. Kata Nabi, man akhodahu akhoda bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan Kanjeng Nabi tadi, warisan berupa ilmu, seberapa banyak dia mengambil ilmu, sebegitulah dia mengambil warisannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makin banyak dia mengambil, berarti makin banyak dia mengambil warisannya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan teman-teman ini dari Riyadhun Nabawi juga Syekh Hermania Sidoarjo biasanya memang setiap Sabtu kedua itu keliling ya sholawatan ini sekaligus taklim. Ya karena kayaknya kurang pas lah kita nyebut sholawat Kanjeng Nabi kok tidak ada ilmu warisannya Kanjeng Nabi, tidak diajarkan di situ. Nah, biasanya ada taklim, biasanya kita rutin ya. Walaupun sebulan sekali tapi ngaji kitabnya yaitu Risalah Jamiatul Maqasid karya daripada Hadratus Syekh ya Haji Hashim Muhammad Hashim bin Ash'ari rahimahullah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi salil auliya wa sholihin fid dharaini amin. Ini kitabnya Mbah Hashim Ash'ari. Nek ngaku santri ne kok mboten tepang kali kitab ndak anu ilmu ne kok kurang absah. Jadi yang saya bawakan niki kitab dasar. Kitab beliau banyak niki tebele sak menten niki sedaya niku kitabe Kiai Hashim Asy'ari sedaya. Niku dikempalaken yang ngumpulkan itu cucunya Kiai Haji Muhammad Isomuddin Hazik. Ya Gus Hazik rahimahullah radhiyallahu anhu nafa'ana bi bi'udhurini amin. Jadi kitabnya yang saya pilih kitab yang umum saja, yaitu Risalah Jamiatul Maqasid. Sebenarnya satu lagi ada kitab tentang cintanya kepada Nabi SAW. Itu khusus beliau Kiai Hashim Asy'ari itu mengarang khusus satu kitab tentang An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang nyata tentang menceritakan tentang cintanya mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Risalah Jamiatul Maqasid ini isinya kebanyakan yaitu tentang ringkesan daripada 3 ilmu yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu ilmu akidah, itu pengejawantahan dari rukun iman, ilmu fikih, itu pengejawantahan penjabaran daripada rukun Islam, bagaimana sholat, bagaimana puasa dan sebagainya, dan ilmu ihsan, itu tentang tasawuf, tentang masalah hati, yaitu ilmu ihsan sesuai dengan bunyinya rukun ihsan adalah anta'budallah ka'annaka tarah, yaitu kau menyembah kepada Allah seolah-olah kau melihatnya. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa melihatnya, belum mampu untuk menyembah kepada Allah dengan maqam musyahadah, maka ketahuilah pasti Allah melihatmu, yaitu dengan muraqabah. Nah, itu diwakili dalam ilmu tasawuf. Jadi kita sebagai muslim niku minangka muslim iku kedah nyumrapi napa 3 ilmu ini tadi. Harus dipelajari, yaitu dasar
akidah, iman. Itu yang biasanya kita sifat 20 itu Allah wujud, qidam. Itu penjabarannya sudah lewat rukun iman. Ini rukun iman, penjabaran rukun iman yaitu ilmu tauhid atau akidah. Itu sebagai akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian rukun Islam penjabarannya di ilmu fikih. Gimana cara sholat butuh sesuci bagaimana. Kemudian ilmu ihsan itu tentang menata hati, ilmu akhlak. Sebab apa? Orang tahu iman, tahu Islam, tidak ngerti ihsan, akhlaknya buruk, maka akhlak yang buruk tadi menggerogoti ibadah yang sudah dilaksanakan tadi. Maka perlu 3 ini sama Yai Hasyim Asy'ari itu sudah dikumpulkan secara ringkas dalam kitabnya tadi Risalah Jami'atul Maqasid. Sesuai dengan judulnya Risalah Jami'atul Maqasid yang mengumpulkan segala maksud tujuan dari seorang muslim itu untuk dipelajari. Itu 3 ilmu itu. Nah, kita sudah masuk dalam pembahasan ilmu fikih, yaitu tentang toharoh, masalah sesuci. Ya mohon maaf kalau ngantuk ini, jadi kalau saya biasanya tidak biasa kayak dagelan, jadi ya sudah kayak gini nih ngajinya. Ya. Jadi kalau ngantuk ya mohon maaf ya. Kemudian sebelum ke situ saya menyinggung sedikit dari kitab Hadratus Syekh yang lain, yaitu kitabnya namanya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Cahaya yang terang tentang yang nyata, yaitu tentang menjelaskan tentang kecintaan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir itu sudah kita bahas tentang kewajiban daripada ketulusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kewajiban untuk mencintai mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang agak mengerikan itu tentang mahabbah ini. Ini di surat At-Taubah ayat 24 yang dinukil oleh Hadratus Syekh di kitabnya ini, yaitu beliau mengatakan yajibu ala kulli mukallafin mahabbatu alaihi wasallam. Wajib atas setiap mukallaf mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung beliau menukil satu ayat di surat At-Taubah. Bisa dicari nanti kalau yang muda-muda ini, ya jangan cuma diisi game online. Itu kalau punya HP itu ada aplikasi Quran itu. Nah, itu bisa. Itu saniki nek semangkin niki kok nek belajar niku mboten kados singen niku madosi kitabe angel. Zamannya Mbah-mbah dulu kalau jenengan mau tahu itu di pondok-pondok sepuh seperti Sidogiri dan itu coba itu banyak tinggalan kitab-kitab tulisan tangan. Karena dulu apalagi zaman dulu ya, itu kalaupun ada cetakan itu mahal. Jadi kadang-kadang untuk ngakali itu nyalin kitabnya itu disalin. Masa di pondok-pondok sepuh itu masih banyak tinggalan. Sekarang ya kali njaluk nang Mbah Google itu angsal. Terus nyampean apa nedi kitab teng Mbah Google niku gratis nek bondo napa kuota. Kuotane kadang-kadang gratis ngopi. Sekalian di warung kopi, di warkop enten apa wifi gratis di-download. Saniki pokok gelem. Ya, pokok purun ngaji niku gampang asline. Cuma yang ngoten tirose dawuh Habib Ali Habsyi itu yang Sohibul Maulid tadi, yang maulidnya kita baca. Orang dulu itu fasilitas itu sedikit. Fasilitas kemudahan itu sedikit, tapi niatnya, kebaikannya, niat untuk berbuat baik itu kuat dan banyak. Orang sekarang kata beliau kebalikannya. Fasilitas banyak sing boten enten niku niate. Niate boten enten pun kados napa dorong motor mogok niku. Ya, enggak bisa didorong karena sudah tidak ada niatan. Itu repotnya. Ya. Jadi bisa dicek di surat At-Taubah ayat 24 dan ini sangat kalau kita renungkan itu sangat menakutkan sekali kalau bagi kita yang mencintai Rasulullah SAW. Qul in kana abaukum, katakanlah apabila ayah-ayah kalian. Ya. Qul ngucapo sira in kana lamun ono sapa abaukum ayah-ayah kalian. Saya artikan Indonesia saja daripada saya salah. Ya. Apabila ayah-ayah kalian, wa abnaukum putra-putra kalian, anak-anak kalian, wa ikhwanukum saudara-saudara kalian sekandung, wa azwajukum istri-istri kalian, pasangan hidup kalian, wa ashiratukum kabilah
sanak kerabat kalian, wa amwalun iktaraftumuha, harta yang kalian cari, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kalian takut rugi, wa masakinu tardawnaha, tempat-tempat tinggal yang kalian senangi. Kalau semua itu ahabba ilaikum, lebih dicintai di sisi kalian, ya, lebih dicintai, ya, lebih ditemani, ya, ilaikum di sisi kalian, minallahi wa rasulih, daripada Allah dan Rasulnya. Kalau semua itu tadi, ayah kalian, anak kalian, kerabat kalian, harta yang kalian peroleh, rumah yang kalian tinggali, yang kalian sukai, semua itu lebih dicintai dari Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilih, lebih dicintai daripada berjihad di jalan Allah SWT. Fatarabbasu, maka tunggulah, kata Allah. Ini tunggunya ini tidak enak tunggunya, maka tunggulah. Hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah datang membawa daripada perintahnya atau siksanya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Maka Yai Hasyim Asy'ari setelah menukil ayat ini, beliau dawuh, fakafa, maka cukup, bihadzat tahdid, dengan ancaman yang syadid, yang keras ini, hasan, cukup sebagai anjuran dan ancaman, wadalalatan, sekaligus petunjuk, ala luzumi mahabbatih, atas wajibnya cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan kalau harta kita semuanya itu lebih kita cintai daripada Kanjeng Nabi, maka tunggu, tidak apa, dawuh pangeran entenono, tunggulah, tapi tunggu yang tidak enak. Nauzubillah, kita berlindung daripada murka Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wa thubuti fardiha, tetapnya kefarduan cinta kita kepada Kanjeng Nabi dari ayat tadi. Wa uzmi khatoriha, agungnya kepentingan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Wastihqaqihi laha, dan betapa berhaknya Rasulullah untuk cinta yang seperti itu tadi dari kita SAW. Sebab apa? Allah telah mengancam orang yang hartanya, keluarganya, anaknya lebih dia cintai daripada Allah dan Rasulnya. Allah ancam dengan kalimat tadi, fatarabbasu, tunggulah sampai datang Allah itu dengan siksanya. Nauzubillah min dzalik. Bahkan kata Yai Hasyim Asy'ari, summa fassaqahum, bahkan di akhir ayat itu Allah bilang sebagai orang fasik kalau dia sampai lebih cinta semua itu daripada Rasulullah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, di ayat itu. Niki sanes kula sing dawuh ini protes kali Mbah Hasyim. Ya. Ini saya cuma menyampaikan ini. Jadi wajibnya kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini ya, mudah-mudahan dengan malam ini salah satu bukti cinta kita kepada beliau SAW. Kita datangi hadir majelis daripada maulid beliau SAW. Walaupun sudah lepas Rabiul Awal, jangan dilepas sunnah beliau SAW. Bulan Rabiul Awal sudah lewat, tapi sunnah beliau, katanya Sayyid Muhammad bin Alawil Maliki Al-Hasani rahimahullah radhiyallahu anhu darina amin, beliau itu pernah bilang di kitabnya Haulal Ihtifal bi Maulidir Rasul, kita ini memperingati Nabi bukan di bulan Rabiul Awal saja. Memang Rabiul Awal itu kelahiran beliau SAW, lebih patut. Tapi di lain itu kata beliau, kita memperingati lewat apa? Sunnahnya masuk masjid tadi, niat iktikaf. Sing dereng niat iktikaf kalau emutaken niat iktikaf. Ya. Nek tiang singen niku ulama salafus saleh niku berlomba-lomba untuk napa? Rebutan pahala ganjaran dari Allah. Kalau bisa nikelakan pahala, ditikelno pahala itu supaya banyak. Kalau kita enggak, sekarang orang kita itu sekarang ini generasi, kalau saya sebut generasi wani piro sampai generasi sing angel tuturane. Sekarang kita ini kulon jenengan ini ya. Wani piro kan itu ya, generasi wani piro ya. Tapi insya Allah akhwan ini dah ya. Kita ini jalan walaupun cuma aqua itu, alhamdulillah kita selama ini Syekh Hermania itu tetap jalannya walaupun cuma, bahkan mungkin ada kedapatan itu. Alhamdulillah. Jadi dikatakan ya, tadi tentang apa? Jadi Hadratus Syekh tadi mengatakan bahwa bagaimana bukti cinta kita, salah satunya adalah menghadiri majelis beliau SAW, majelis maulid beliau. Jadi peringatan maulid bukan hanya di bulan Rabiul Awal, itu dengan masuk masjid ya. Niat iktikaf. Bahkan orang dulu tidak puas dengan pahala sunnah, dinazarkan. Nazar niku kan napa asale niku amal sunnah dados amal wajib. Krana nazar lantaran jalarane nazar niku. Ya kan?
Nek kula jenengan nek nazar nek enten maksude niku nek napa? Wonten proyek ya bapak-bapak niku. Ya Allah nek proyek iki berhasil kula tak nazar sedekah. Lah sedekah pangeran diajak hitung-hitungan. Sedekah ngenteni nazar. Makanya tadi terhambat katanya bangunan masjid. Tapi saya pesan juga ya masjid ini yang penting juga memakmurkannya ya kan. Karena mohon maaf kadang-kadang sebagian masjid itu terlalu berlebihan menurut saya ya. Sebagian bangunannya, sebagian bukan di sini. Sangat terlalu berlebihan sama sedangkan yang lain yang masih belum makan banyak. Ya, sedangkan masjid Kanjeng Nabi kan jenengan sembrap masjid Kanjeng Nabi dari apa? Tapi bagaimana makmurnya? Itu yang tidak kalah penting. Bangunan itu yang penting layak, nyaman ya kan untuk ibadah. Niku kan lantaran cuma apa? Sarana, ya kan? Ya perlu diperhatikan. Tapi juga jangan sekedar diperhatikan sekedar bangunan. Terus aku lah wis titip napa foto nang ngene masjid terus maneh-maneh dak teko nang masjid ini keliru. Mentang-mentang sudah kurun bangunan masjid umpama. Ya. Jadi kita orang dulu itu iktikaf, itu enggak cukup iktikaf. Nazar itu cuma sekedar untuk merubah amalan yang sunnah menjadi wajib. Karena amalan wajib jelas berbeda nilai pahalanya dengan amalan sunnah. Jadi orang soleh dulu itu seperti orang sekarang bersiasat untuk mencari dunia. Mereka siasatnya untuk ya nopo nikelakan supaya tikel-tikel pahala niki supaya berlipat-lipat ganda. Ini bagaimana caranya? Itu orang dulu. Kalau kita kan enggak. Ya. Supaya fulusnya bagaimana digandakan. Makanya kayaknya ada laku juga masalah yang kemarin tuh yang gandakan apa? Fulus ya. Gandakan duit itu kemarin siapa namanya itu. Itu ya saya payu. Saben ono wis ditangkep boyo enten malih nggih si payung ini masih laku lagi. Ya, jadi orang dulu itu melipat gandakan pahala. Caranya mereka nggak nunggu proyek. Jadi mereka kalau mau ke masjid itu orang-orang soleh dulu mereka nazar, ya Allah saya nazar mau iktikaf di masjid ini. Maka masuk nawaitul iktikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi, bukan sunnatan lillahi ta'ala, nazron atau fardhon lillahi ta'ala. Saya ya Allah niat ingsun, saya niat iktikaf di masjid ini selama saya berada di sini. Itu paling bagusnya gitu. Jadi enggak terikat 1 hari 1 jam, enggak, langsung aja. Saya niat iktikaf di masjid ini selama saya berada di sini, nazar karena Allah Ta'ala. Itu nilainya beda. Tapi enggak, nazarnya beda. Bukan seperti nazar kita. Kalau nazar kita tirose Kanjeng Nabi dalam hadis Bukhari itu dikatakan la yustakhruju illa min bakhil. Nazar itu tidak dikeluarkan kecuali dari orang yang pelit. Ya apa ndak pelit, wong ibadah ngenteni untung. Ya. Ya kan ibadah pangeran diajak hitung-hitungan. Ya. Ngenteni untung baru ibadah. Jadi nek ndak kul lega lolos apa proyeke ya wurung sing ibadah iku mah. Itu nazar. Jadi itulah bedanya kita sama orang dulu. Makanya akhirat dunianya dijamin karena mereka memperhatikan akhiratnya. Nah, sekarang akhirat disia-siakan, naudzubillah dunianya ya pontang-panting. Orang dulu itu kerjanya ndak. Coba lain jenengan punya mbah atau siapa yang dulu yang pernah kerja itu nggak ngoyoh kayak kita sekarang. Tapi barokahnya itu karena tapi nek ngomong berkah sama orang sekarang angel tuturane. Karena barokah itu gaib ya kan. Nek fulus kelihatan 1 juta, 2 juta kelihatan. Nek barokah apa yo ketok? Barokah itu kan enggak kelihatan. Kadang gampangannya kalau saya ngasih gambaran kalau mau tahu barokah ya. Orang yang umpama pegawai negeri di kantor yang sama dengan jabatan yang sama. Gajinya otomatis sama. Taruhlah enggak ada ceperan macam-macam. Itu coba lihat mana rezeki yang barokah dan yang mana yang tidak barokah. Dengan umpama gaji berapa? Katakanlah berapa UMR-nya? Biasanya PNS itu 4 juta, 5 juta katakanlah. Yang ini cukup, yang ini kok enggak cukup padahal sama kantornya. Nah, itu yang namanya barokah. Yang ini kok cukup, itu namanya barokah. Barokah itu enggak kelihatan. Nah, kalau duit itu kelihatan memang. Nah, makanya karena enggak ketok iku butuh iman kepada barokah lah. Ngomong barokah kali zaman apa? Sekarang ini ya, itu angel tuturannya. Ngomong barokah niku. Kemudian sedikit saya singgung, ini sudah waktunya sudah berjalan hampir berapa 20. Saya tidak bicara lebih dari 30 menit. 40 menit, 35 menit. Karena takut ngantuk nanti. Tentang wudu.
sebetulnya tentang ada masalah bejana wadah, tapi wadah ini sekarang sudah tidak berapa penting karena memang intinya tidak halal orang itu menggunakan wadah emas atau wadah perak, baik untuk minum ataupun untuk wudhu. Kenapa? Hikmahnya salah satunya supaya tidak gelakno hatine orang yang sing ndak duwe, yang ndak punya. Itu kalau lihat minumnya saja, wadahnya saja dari emas, makanya haram hukumnya orang menggunakan wadah emas perak walaupun untuk wudhu sekalipun. Dan kalau ada, dan langsung saja kepada siwak. Nah, siwak itu wasiwaku sunnatun illa ba'da zawal. Adapun siwak, ya, senes siwak ya, bukan siwak. Siwak ya, siwak niku ya, artinya lain lagi. Hah? Siwak, kenapa? Siwak ya. Siwak ya, itu seperti gosok gigi itu. Cuma berbeda. Siwak ini banyak. Ya, banyak manfaatnya. Sampai ulama itu ada yang menghitung manfaatnya siwak sampai 40. Di antara manfaatnya meringankan sakratul maut. Di antara manfaat siwak ini adalah mengingatkan syahadat ketika meninggal dunia. Itu di antara manfaat siwak. Selain manfaat yang lain, mencerdaskan akal, siwak itu yang jelas membersihkan mulut, membuat Allah itu ridho. Nah, siwak ini sunnah kapan saja, dawuh Mbah Hasyim, wasiwaku sunnatun, lan utawi siwak iku sunnah illa ba'da zawali, kecuali setelah zawal, setelah lingsir, setelah tergelincirnya matahari lisoimin, ya, bagi orang yang berpuasa, maka makruh orang yang berpuasa tengah hari siwak itu makruh. Ya. Kenapa? Karena menghilangkan bau mulutnya orang yang berpuasa, yang mana dawuhnya Kanjeng Nabi, bau mulutnya orang yang berpuasa itu di sisi Allah, ingersane Gusti Allah, bukan di sisi abape sama podo menungsone ya nggih. Ya rasane dhewe kan gitu. Tapi di sisi Allah Ta'ala itu bau mulutnya orang yang berpuasa lebih harum dari minyak misik, minyak yang paling harum sekalipun. Maka lah siwak itu, kalau siwak lah orang baru berubah bau mulut itu ketika tengah hari, itu baru berubahnya bau mulut. Dihilangkan dengan siwak, akhirnya hilang bau mulut itu tadi. Padahal itu lebih dicintai oleh Allah, lebih ketimbang daripada minyak yang paling harum sekalipun. Nah, siwak itu sunnah kecuali bagi orang yang berpuasa, yaitu setelah zuhur, maka tidak sunnah untuk bersiwak. Wa yata'akkad, dan lebih sunnah lagi ketika tidur, inda naumin, wastiqodhin, ketika bangun dari tidur, itu juga sunnah. Wa wudu'in, ketika hendak wudu, ketika sholat, wa sholatin, ketika hendak sholat. Bahkan Rasulullah sampai bersabda, laulan asyqa ala ummati, seandainya saya tidak merasa berat bagi umat saya perintahlah amartuhum bisiwak, saya akan perintahkan mereka dengan siwak menjelang wudu, setiap kali wudu, atau setiap, dalam riwayat yang lain, setiap kali sholat. Itulah Rasulullah itu azizun alaihima anittum. Kanjeng Nabi itu merasa berat apa yang membuat susah umatnya. Makanya seperti hadis tadi diawali dengan laula an asyqa ala ummati, seandainya saya tidak merasa berat bagi umat saya. Niku kata hadis yang dipun kawiti diawali itu dengan kalimat seandainya saya tidak merasa berat. Niku nek santri belajar hadis itu banyak hadis yang diawali dengan kalimat seperti itu. Karena menunjukkan Kanjeng Nabi itu azizun alaihi ma anittum, merasa berat bagi beliau apa yang menyusahkan kalian. Seandainya saya tidak merasa berat bagi umat saya perintahkan umat saya untuk bersiwak setiap kali wudu dan setiap kali sholat. Juga sunnah ketika kapan? Sunnah juga ketika berubah bau mulut. Ya, bau mulut itu sunnah bersiwak. Dan siwak ini kelihatannya jadul dari zaman Kanjeng Nabi, tapi sudah diteliti. Silakan kalau Anda percaya tanya Mbak Google, ya, Mbak Google itu tahu semua. Ya, kalau ilmu itu makanya yang diperlukan tuh nek tirose Quran niku utul ilma, sanes tolibul ilmi. Di Quran itu coba panjenengan padosi tolibul ilmi, coba dicari tolibul, ndak ada. Sing enten niku utul ilma. Ya. Wong kan diwenehi ilmu, diparingi ilmu, orang yang diberi ilmu. Karena tidak semua orang yang menuntut ilmu itu diberi ilmu. Kalau pintar, iblis itu kurang pintar gimana? Sama Mbak Google kurang pintar gimana? Cuma bicaranya menuntut ilmu. Maka mudah-mudahan kita, anak-anak kita semua,
anak didik kita dijadikan orang yang diberi ilmu, bukan hanya menuntut ilmu, tapi diberi ilmu. Amin ya rabbal. Nah niku sing tiang awam niku kan sering kerungu napa ilmu ladun. Nah ladun itu pemberian, itu hasil dari pengamalan ilmu. Makanya terus Nabi, siapa yang mengamalkan ilmu, belajar ilmu, mengamalkan ilmu, alim alam warisallahu ilma malam ya'lam. Allah wariskan kepada dia ilmu yang tidak dia ketahui. Jadi syaratnya laduni niku belajar dulu, kemudian ngamalkan ilmu sekaligus mengajarkan minimal kepada keluarga, baru setelah itu kata Kanjeng Nabi Allah wariskan ilmu yang tidak diketahui. Jadi bukan tidur-tiduran dapat laduni. Ya. Jadi enten syaratnya niku. Ya. Kembali ke pembahasan kita, jadi siwak itu tadi sunnah, terutama ketika adapun wudu itu yang menyebabkan wudu. Nah ini yang sering di masyarakat, ya sebelum saya tutup, yang sering di masyarakat terjadi niku sering saya dengar katanya, Ustadz katanya orang kalau habis makan tuh wudunya batal, katanya begini, katanya ini wudunya batal. Saya sering gunakan istilah iku jenenge kitab Fathul Jari. Jarene lan jarene. Nah, di kitab itu belajar kitab itu di pondok itu Fathul Qorib, Fathul Mu'in, ini Fathul Jari. Ya, mohon maaf. Ya, supaya tidak Fathul Jari, itu pentingnya ngaji di situ. Nah, jangan pegang ya. Yang membatalkan wudhu itu cuma 4. Lain 4 ini tidak membatalkan wudhu, cuma 4. Ini juga dibahas sama Mbah Hasyim Asy'ari di kitab ini. Coba saya ringkaskan langsung aja. Saya ringkaskan 4 yang membatalkan wudhu. Lain 4 ini tidak membatalkan wudhu. Apa pertama? Keluar sesuatu dari 2 jalan, kubul atau dubur, yakni kemaluan depan atau kemaluan belakang, kecuali mani. Tapi ya percuma juga mani walaupun tidak membatalkan wudhu, tapi hadas besar keluar mani. Ya, jadi keluar sesuatu dari kubul atau dubur, ini yang pertama. Kedua, zawalu aklin, hilangnya akal sehat, hilangnya kesadaran dengan tidur atau pingsan atau yang lainnya dikecualikan. Qaidin mumakkinin, tidur yang tempat tulang duduknya ini melekat pada lantai. Tidur yang duduk ya, yang mana tempat duduknya, tulang duduknya ini melekat, menempel di lantai. Kenapa? Karena sahabat Kanjeng Nabi itu sebagaimana di Bukhari, ketika kadang Kanjeng Nabi sholat Isya itu kadang terlambat keluar karena memang agak malam. Hanya sahabat itu kadang duduk di situ ketiduran. Nah, itu langsung setelah qomat Sayyidina Bilal radhiyallahu an, sahabat Bilal itu qomat langsung sahabat-sahabat itu soft tanpa wudhu lagi, jadi tidur duduk, dan itu dibiarkan sama Kanjeng Nabi, tidak menyuruh wudhu lagi. Maka dari situ kemudian ulama merumuskan bahwa tidur yang dalam keadaan duduk seperti itu maka dia tidak membatalkan wudhu. Nah, jadi yang kedua, yang pertama keluar sesuatu dari 2 jalan, kubul atau dubur, kemaluan depan atau kemaluan belakang. Yang ketiga, yang kedua, yang pertama itu, yang kedua hilang akal, baik karena pingsan atau karena tidur atau karena yang lainnya, kecuali tidur yang dalam keadaan duduk, duduk yang memakin, duduk yang menetap, tempat duduk tulang duduknya ini di lantai, di tempat duduk. Yang ketiga, lamsu basyarati imra'atin, menyentuh kulit sama kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ya, bukan mahram. Senes muhrim ya, mahram. Nek muhrim niku tegese wong sing ihram haji apa umroh niku teges muhrim. Kadang ustaz-ustaz juga salah. Apa bukan muhrim ini? Yang betul itu bukan mahram. Apa bukan mahram itu? Orang yang diharamkan oleh syariat untuk kita nikahi. Itu mahram, bukan mahram. Itu bukan mahram. Yang itu mahram. Jadi mahram itu yang haram kita nikahi. Itu mahram. Lainnya itu berarti bukan mahram. Mana mahram itu? Di Surat An-Nisa ayat 22-23 itu sudah lengkap disebut mahram itu ibu kita, saudarinya ibu, saudarinya bapak, itu mahram. Kalau dari sudut pandang laki-laki, kalau sudut pandang perempuan ya sebaliknya, berarti bapaknya, ya saudaranya paman, saudaranya bapak, saudaranya ibu, itu mahram. Ya, karena jelas haram dinikahi. Ya, itu disebutkan kalau nasab itu 7. Disebutkan di surah An-Nisa itu 7. Ibu, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, putri kalian, ya, wa akhwatukum, saudari-saudari kalian, wa ammatukum, saudari bapak kalian, wa khalatukum, saudari ibu kalian, ya, wa banatul akhi, anaknya saudara laki-laki dan anaknya saudari, keponakan. Itu mahram.
7 tadi mahram. Ayah atau ibu, ya, tergantung sudut pandangnya laki atau perempuan. Ibu ke atas, ibunya ibu terus mahram. Anak ke bawah, cucu terus mahram. Ya, kemudian saudari sebab tunggal bapak, tunggal ibu atau sekandung sebapak seibu itu mahram. Kemudian anaknya saudara atau anaknya saudari keponaan itu mahram. Anaknya ponaan, cucunya ponaan itu mahram. Berarti yang tidak disebut itu bukan mahram kalau dari nasab. Ada lagi mahram karena sebab persusuan. Sebab mahram ini ada 3 sebab. Nasab, hubungan darah tadi. Yang kedua persusuan, kalau pernah disusui sama orang lain itu juga mahram. Sama mahramnya seperti mahram nasab. Cuma tadi ibu kandung diganti ibu susu. Bapak kandung diganti bapak susu. Pokoknya diganti susu lah gitulah. Ya. Pokoknya gitu. Gampangnya gitu. Yang tadi diganti kandung tadi diganti ibu susu, diganti ibu susu, saudari kandung diganti saudari susu. Itu mahram. Yang ketiga mahram karena sebab pernikahan. Mahram karena pernikahan itu cuma 4. Anaknya, istrinya anak berarti menantu. Menantu, istrinya bapak, ibu tiri. Ya, ibu tiri. Kemudian apa lagi? Istrinya anak, istrinya bapak, apa lagi? Wahalailu abnaikum alladzina asabikum, anak tiri, anaknya istri. Kalau anak sudah istri kita kawin sudah dapat anak sebelumnya, itu mahram bagi kita. Anak tiri, ya, menantu, ya, sama mertua, istrinya apa, ibunya istri, mertua, menantu, anak tiri, orang tua tiri, itu mahram. Mahram karena pernikahan. Mahram karena pernikahan itu cuma 4. Orang tua tiri, anak tiri, mertua, menantu. Mertua ini asli ibunya ya, bukan ibu sambung. Mertua yang dimaksud ini mertua yang asli ibu daripada istri kita. Kalau ibu sambung itu tidak mahram sama mantunya, karena bukan ibunya istri kita. Maka sama mantu itu sama kita tidak mahram. Saya umpama punya mertua sambung, bukan mertua asli, itu tidak mahram dengan saya. Jadi yang dimaksud mertua ini mertua kandung. Jadi 4 yang mahram dengan pernikahan. Nah, selain yang disebut itu namanya bukan mahram. Selain yang disebut. Maka kalau menyentuh, bersentuhan tanpa kulit sama kulit, tanpa ada pembatas, maka itu membatalkan wudu. Ya, yang bukan mahram, yang selain yang disebut tadi, selain mahram. Kalau mau dilihat silakan dilihat lagi mahram itu di surat An-Nisa ayat 22-23. Jadi yang membatalkan wudu ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan tanpa ada pembatas, yang bukan mahram dan tanpa ada pembatas. Yang keempat, menyentuh kemaluan, baik milik sendiri atau milik orang lain, dengan perut telapak tangan. Jadi bukan dengan ini. Kalau dengan punggung telapak tangan tidak batal, tapi yang batal itu dengan perut telapak tangan. Kalau dikatupkan inilah, ini yang tidak kelihatan itu, yang tidak kelihatan itu batal. Yang tidak kelihatan itu batal. Itu. Ya, jadi kalau menyentuh kemaluan, jadi 4 ini aja yang membatalkan wudu. Pertama saya ulang, yang keluar dari 2 jalan, kemaluan depan atau kemaluan belakang, semua membatalkan wudu. Buang angin, kentut, buang air besar, buang air kecil, itu membatalkan wudu. Yang kedua, hilang akal, zawalul akli, hilang akal, baik karena tidur atau karena pingsan, kecuali tidur duduk. Yang ketiga, bersentuhan kulit dengan kulit tanpa ada pembatas, tanpa ada penghalang antara laki dan perempuan. Ya, sama-sama besar. Perlu diketahui yang dimaksud besar di sini itu sekiranya lawan jenisnya melihat, itu sudah ada syahwat. Ini sudah nampak, oh ini cantik, ini tampan, itu namanya besar. Jadi besar itu kurang lebih usia 8 tahun. Yang dimaksud besar. Jadi saya umpama nyentuh anak perempuan, salaman, ya, anak perempuan yang di bawah, yang usia masih 8 tahun itu wudu saya batal, yang bukan mahramnya. Jadi bukan nunggu balik. Yang dimaksud besar sini bukan balik. Itu bersentuhan kulit dengan kulit sama laki-laki perempuan tanpa ada pembatas. Yang keempat, menyentuh kemaluan, baik sekalipun itu milik sendiri. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, perut telapak tangan. Maka 4 ini saja yang membatalkan wudu. Contoh, makan ada enggak di sini? Tidak ada di 4 ini kan makan, berarti makan tidak membatalkan wudu. Ya. Masih makan imbu-imbu pingpiro ya tidak batal wudunya. Berapa kali dia tambah, wudunya tidak batal. Contoh lain, ya dengan tadi mau ke masjid umpama keinjek kotoran ayam atau kotoran apa,
keinjak. Batal enggak wudunya? Enggak ada. Ada enggak di 4 tadi? Tidak ada. Cuma kakinya najis. Maka najisnya harus disucikan. Tapi wudunya tidak batal. Ini kadang terjadi masalah. Mohon maaf. Ini nyata karena saya sering ngaji di beberapa masjid. Itu kadang ada saja pertanyaan. Itu dianggap batal wudu. Batal dari mana? Aku tak belajar sinau mana nih enten kita sing bilang batal itu. Kan gitu. Ya. Jadi tidak batal tapi kakinya karena menginjak kotoran ayam, kotoran kucing itu najis, tapi wudunya tidak batal, cukup disucikan kakinya tadi itu. Disucikan najisnya. Ini contoh, masih banyak contoh-contoh. Pokoknya jenengan cekel ini ku sing papat itu. Ini 4 ini yang membatalkan wudu. Lain 4 ini tidak membatalkan wudu. Niki ketoke sepele, tapi ya saya akeh sing gagal paham. Banyak yang gagal paham, salah paham, apalagi salah paham. Ya. Makanya supaya tidak gagal paham saya sudah 30 menit lebih, 40 menit sudah cukup di sini, takut tambah ngantuk nanti gagal paham ngajinya. Jadi masalah mudah-mudahan manfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana zidna ilman nafi'a. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna kunna khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirasraril Fatihah.